Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadlilah, NIM A1H1211125. Saya akan memaparkan materi bab 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah unsur sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kelembagaan, pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang disingkat dengan PLS. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan agama. B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional, semangat kebangsaan, kesetiaan sosial, serta mempertebal rasa cinta tanah air. Disebut kurikulum nasional, dan yang mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek nasional dan lokal itu sebagai berikut.
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang bersangkutan. Kedua macam aspek kurikulum tersebut akan dikemukakan pada uraian di bawah ini. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3 yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas. B. Manusia yang utuh, bermain dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Berbudi pekerti yang luhur. D. Terampil dan berpengetahuan. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkepribadian yang mantap dan mandiri. G. Bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Kurikulum menjembatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar real di lapangan atau di sekolah. Dalam hubungan ini, Suedijarto merinci kurikulum atas 5 tingkatan, yaitu 1. Tujuan institusional yang menggambarkan berbagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. 2. Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur program kurikulum. Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih biasa disebut GBPP atau silabi. 4. Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. 5. Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi belajar mengajar. Mengenai isi kurikulum nasional itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 dinyatakan isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat A. Pendidikan Pancasila, B. Pendidikan agama, dan C. Pendidikan kewarganegaraan. Ayat 3 menyatakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang A. Pendidikan Pancasila, B. Pendidikan agama, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Bahasa Indonesia, E. Membaca dan menulis, F. Matematika atau termasuk berhitung, G. Pengantar sains dan teknologi, H. Ilmu bumi, I. Sejarah nasional dan sejarah umum, J. Kerajinan tangan dan kesenian, K. Pendidikan jasmani dan kesehatan, L. Menggambar serta M. Bahasa Inggris. Kemudian pasal 38 ayat 2 menyatakan kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dan menteri. 2. Kurikulum muatan lokal. A. Latar belakang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. B. Pengertian muatan lokal. Dilihat dari letak geografisnya, lingkungan alam meliputi 1. Daerah pantai, 2. Daerah rendah, 3. Daerah tinggi, 4. Daerah pegunungan. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan budaya daerah dalam suatu pola kehidupan meliputi bahasa daerah,
kesenian daerah, adat istiadat, tata krama daerah, keterampilan fungsional yang khas daerah. C. Tujuan muatan lokal. Tujuan muatan lokal dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. D. Cara pengaplikasian muatan lokal atau ML ke dalam kurikulum. Sejumlah pertanyaan dapat membimbing proses pemasukan ML ke dalam kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Di kelas berapa muatan lokal akan dimasukkan? 2. Muatan lokal apa yang perlu dimasukkan dan lain-lain. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Faktor penghambat. 1. Sifat dari pelajaran ML itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku efektif dan psikomotor. 2. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan ML memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Dilihat dari proses belajar mengajar, pelaksanaan ML menggunakan pendekatan, keterampilan proses, dan CBSA. 4. Sistem ujian akhir dengan ijazah yang diselenggarakan di sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan dengan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dengan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. B. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termaksud yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu filsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis mencakup unsur-unsur yang dari dulu sehingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Pembaruan pola masa studi, termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis peserta didik, lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan, sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan penyiapan tenaga yang lebih baik. Pemerintah dengan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. PP RI 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Menurut PP tersebut, pendidikan dasar yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun sekolah lanjut tingkat pertama. Pembaruan tenaga kependidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek lafal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis dan menjadi besar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dan organisasi kenegaraan yang memuat garis besar dasar dan tujuan negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu dalam pelaksanaannya juga termasuk menyatukan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sebagai konkretisasi pelaksanaan PP Nomor 65 Tahun 1951 ini nantinya pada tahun 1990 dilengkapi dengan PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.